kita ini punya sudah banyak Roh Kudus yang sel-sel. sampaikan ya, Bu. Kenapa? Ini sudah Roh Kudus yang sampaikan sama Ibu kan? Puji Tuhan, Iya. Bu. Puji Iya. Tuhan. Ya, Ya. menambahkan pengetahuan saya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Iya. Lanjut, Bu. Iya, jadi roh Tuhan yang T-nya doang huruf besar, dia seperti kita punya sel-sel roh. Tapi kita kan punya sel-sel tubuh dan dia punya Nah, ini sel. yang kemarin. Kenapa? Ya, sel mata. Iya, sel-sel Sel roh. mata. Ya, dia punya sel-sel roh, dia mempunyai sel-sel roh. Nah, sel-sel roh Tuhan itu maha tak terhitung jumlahnya. Nah, pada saat keluar dari keilahian, sebelum Pentakosta, pada saat dia keluar dari keilahian, nah itu bisa ditutup oleh daging, jadilah manusia ilahi. Satu sel Daging roh- tapi ya, Bu, ya, daging ya, Bu, bukan manusia ya, Bu, daging. In the Iya. flesh. Iya, Ya, bisa. in the flesh. Iya. Bukan manusia ya, Bu. Kalau manusia itu dibilang human. Tetapi ini dikatakan di KJV itu flesh, daging. Di Bible ditulis daging. Iya, Ya, kalau di pokoknya Alkitab ditulis, kalau Alkitab LAI memang ditulisnya manusia, tetapi kebanyakan di seluruh dunia ditulisnya itu flesh, daging ya, Bu. ya, Ya, jadi ya, gini ya, Pak baik. ya. Jadi gini, satu sel roh Tuhan yang T-nya doang huruf besar ya, satu sel roh Tuhan pada sebelum Pentakosta, pada saat keluar dari keilahian. Nah, satu sel roh ini bisa ditutupi oleh daging, jadilah manusia ilahi. Iya, Nah, kalau- memang daging itu terkumpulan dari banyak sel, Bu. Iya, memang. Ya, terus bisa ditutupi oleh sinar, jadilah malaikat ilahi. Jadi bisa Iya, ditutupi, terang. bisa ditutupi oleh cahaya, jadilah penghulu Cahaya, malaikat ilahi. Iya, Kayak iya. gitu. Ya, nah itu kalau satu sel roh Tuhan. Nah, tapi kalau 7 sel roh Tuhan keluar dari keilahian, artinya 7 tuh sempurna sel roh Tuhan yang T-nya doang huruf besar ya. Iya, 7 roh Allah. Iya, 7 roh Yahweh. Tuhan, Ya. Pak. Roh Tuhan yang ada di Oh. dalam, yaitu Oh, yang Tuhan. terang itu, Oh, salah yang saya. terang, Salah. yang terang ada di dalam firman ada terang. Iya, yang Pertama. sel diliputi cahaya. Iya. Iya. Ya, dan itu kalau 7 sel roh Tuhan, ya 7 sel roh Tuhan keluar dari keilahian, itu bisa menjadi kerup. Itu bisa 7 itu bisa ditutupi cahaya menjadi Iya, kerup. iya. Kerup itu adalah penghulu malaikat bersayap 4. Nah, Iya. kalau dia yang bersayap 6, Bu, itu apa, Bu? ya, dia kalau Kan ada semua yang sayap 4, ya, ada yang sayap 6. ya, dia juga kalau 7 sel roh Tuhan yang T-nya doang huruf besar keluar dari keilahian, 7 sel roh Tuhan keluar dari keilahian, dia bisa ditutupi cahaya dan bersayap 6. Itulah serafim. Jadi, Serafim. jadi pencipta dalam maharupa Tuhan itu adalah sel-sel roh Tuhan, Pak, T-nya doang huruf besar. Ya ampun. Jadi itu kayak kelap-kelip kecil-kecil loh, Pak, kayak kunang-kunang. Iya, saya curiga, Bu. Saya curiga memang, Bu. Karena di Alkitab memang tertulis hanya serafim itu saja. Mengenai mata-mata yang di sekeliling tubuh itu sel. Iya, seperti Iya. yang kemarin pernah temannya Ibu bilang mengatakan itu nukleus. Iya, Bu, ya. Iya. Jadi itu tuh jadi seperti gini, Pak, seperti ya cahaya-cahaya kayak gitu loh, Pak. Nah, oke ya, nggak usah saya tunjukin itulah, nanti terlalu dibilang halus. Kalau Saya cahaya udah memang tunjukin. itu terlalu spiritual, Bu. Kalau cahaya Kenapa? ya, tetapi mengenai sel itu mungkin agak kita ketahui dalam bentuk gambar memang ya sel ya, Bu, ya. Ada dinding sel, ada inti sel. Iya. Yang mata itu tadi, Bu. Itu Ya, tapi masih gini, bisa lah kita terima. yang Tapi mata-mata kalau itu cahaya gini, memang Pak. sulit. Yang mata-mata itu gini ya, Pak, yang mata-mata itu gini, itu belum terjadi sebelum Pentakosta, Pak. Karena sebelum Pentakosta keilahian itu Roh Kudus murni udah. Jadi Loh, tapi gini Bu, tetapi kan kerup itu kan sudah ada, Bu. Cherubim itu kan sudah ada yang ditaruh di depan Firdaus yang sudah ditaruh di depan Taman Eden, Bu. iya, saya tahu. Gini maksud saya,
Maksud saya kan tadi saya ngomong, jadi keilahian, di dalam keilahian itu semua Roh Kudus. Tetapi sel-sel Roh Tuhan pada saat ini perjanjian lama ya, perjanjian lama. Sel-sel Roh Tuhan, sel-sel Roh Kudus itu, sel-sel Roh Kudus itu pada saat keluar dari keilahian baru Iya, ada. iya. Gitu. Maaf Bu. Iya, yang Roh Kudus itu. Iya. Nah, tetapi pada saat sel-sel Roh Tuhan, Roh Tuhan yang T-nya doang huruf besar, pada saat masuk lagi kepada keilahian, gak dibawa itu tubuh serafim, tubuh manusia, dagingnya, sinarnya, Iya, saya yang keliru. sinarnya, itu gak dibawa. Iya, saya yang keliru. Iya, jadi yang masuk itu rohnya lagi, Roh Kudus aja. Jadi pada saat sebelum Pentakosta, keilahian tuh Roh Kudus. Allah huruf besar semua Roh Kudus. Tuhan Allah huruf besar semua Roh Kudus. Sel-sel Roh Tuhan juga yang T-nya doang huruf besar itu Roh Kudus juga. Iya, saya coba mengerti. Iya. Itu Roh Kudus semua. Nah, tetapi sel-sel Roh Tuhan itu, sel-sel Roh Tuhan itu, ya sel-sel Roh Tuhan yang T-nya doang huruf besar, pada saat keluar dari keilahian, dia bisa ditutup oleh zat sinar, zat daging, zat cahaya. Nah, bisa ditutup. Nah, pada saat dia masuk lagi, itu zat-zat nggak ada lagi, dia masuk dalam bentuk roh lagi gitu loh, Pak. Iya. Ngerti nggak, Pak? Cuman memang agak sulit bagi saya mengatakan sel itu adalah sel yang ada di cherubim itu adalah bagian dari yang dikosongkan itu yang saya baru ini merupakan hal yang baru bagi saya, Bu. Memang itu saya jadi kayak shock sedikit. Maklumkan saya ya, Bu ya. Iya, Bu. Iya. Okay. Hal karena baru bagi saya, Bu. Iya, karena saya juga ilham Roh Kudus kepada saya juga bertahap, Pak. Iya. Saya juga agak shock jadi rupanya ini gitu. Saya memahaminya, Bu. Iya, tapi kan Paulus kan berkata, Allah menjadikan Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan dan juru selamat. Satu itu ya. Terus kedua, ada di kitab Daniel ada kalimat begini, lalu seorang yang luar biasa seperti domba yang sudah disembeli itu, anak manusia ini menghadap yang lanjut usianya. Benar nggak, Pak? Ada kan di kitab Daniel? Iya, ada. Iya. Nah, yang lanjut usianya tuh siapa? Roh Allah, hanya doang yang huruf besar. Lanjut usianya ya dia yang pertama yang menjadi yang menciptakan yang awal dari semua penciptaan itu maksudnya kan, Bu? Itu yang lanjut awal usianya dari semua penciptaan. Yang lanjut usianya itu roh Allah, yaitu roh firman. Iya. Yang awal dari segala penciptaan. Iya. Ya, itu roh firman, ya yang lanjut usianya. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Itu maksudnya gini, Pak. Roh Kristus pada saat perjanjian lama itu, ya, Roh Kristus itu terdiri dari roh firman. Di dalam roh firman atau roh Allah hanya doang huruf besar. Di dalam roh Allah ada di dalamnya ada roh Tuhan, T-nya doang huruf besar. Nah, di dalam roh Tuhan yang T-nya doang huruf besar ada sel-sel roh. Itu Kristus semuanya. Nah, itu di perjanjian lama Kristus itu masih Roh Kudus. Nah, tetapi di perjanjian baru Roh Kristus itu ditutupi tubuh serafim yang mati di salib itu, Pak. Ngerti nggak? Iya, kalau di dalam dimensi kekekalan memang Ibu membawakan ini yang dari fast forward menjadi fast backward. Tapi sebenarnya itu adalah fast forward. Iya. Kalau Ibu menangkap apa yang saya bahasakan. Karena Ibu mengatakan yang mulai dari perjanjian lama itu mengarah kepada kekosongan, mengosongkan. Nah, kalau di dalam kekekalan itu memenuhi kembali kemuliaannya. Iya, Bu, iya. Iya, jadi pokoknya jadi saya gini, bahasa saya itu, Pak, yang Kristus itu di perjanjian lama semuanya Roh Kudus, ya kan, Roh Kudus semuanya, yaitu apa? Firman. Di dalam firman ada roh Tuhan, T-nya yaitu ada terang. Di dalam terang ada sel-sel terang gitu loh, Pak. Ngerti?
Iya, iya, lanjut dulu Bu. Saya lagi ketik dulu. Ya, Iya. ada sel-sel roh. Jadi semuanya Roh Kudus. Jadi Roh Tuhan itu juga Roh Kudus. Tetapi sejak Perjanjian Baru, sejak Pentakosta, nah, yang menghadaplah anak manusia kepada yang lanjut usianya. Nah, menghadap ini artinya dia itu mau mengadakan acara Pentakosta. Pentakosta itu artinya Roh Allah yang A-nya doang huruf besar, yang di dalamnya ada Roh Tuhan, yang T-nya doang huruf besar. Iya. Di dalam Roh Tuhan ada sel-sel Roh Tuhan, ya. Nah, itu semua ditutup oleh tubuh serafim Yesus itu loh, Pak, yang disembelih. Iya, iya Bu. Yesus kurban itu semuanya ditutup oleh tubuh Yesus. Yesus itu apa? Serafim. Nah, di tubuh serafim. Jadi sejak Perjanjian Baru, Kristus itu Nah, bertubuh serafim, Pak. itu Bu, itu yang saya memang agak berat Bu ya. Saya agak sulit menerimanya. Tubuh Firman itu adalah serafim. Itu yang Sejak saya agak Perjanjian berat. Baru, Bu. Pak. Sejak Perjanjian Baru. Maksudnya yang setelah Pentakosta Bu. Iya. Setelah Pentakosta tapi Bu. Iya, setelah Pentakosta itu jadi tubuh serafim. Ya mungkin saya Oke. harus renungi Bu ya. Saya harus renungi. Coba Bu. kita baca dulu Ini Yesaya berat ya, ini. Pak. Kita baca dulu Yesaya, Pak. Boleh baca Yesaya, Pak? Silakan Bu, silakan. Saya buka dulu Yesaya Bu. Yesaya berapa Bu? Kita baca Yesaya 6, Pak. Yesaya berapa ya? Tunggu. Yesaya Yesaya 9 kalau nggak salah. Yesaya 9. Oke, Yesaya 9 ayat ayat 9, Pak. Yesaya 9 ayat 5. Udah, Pak? Yesaya 9 ayat 5. Sebab Iya. setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan Enggak, setiap Yesaya jubah. 9 ayat 5, Pak. Yesaya 9 ayat 5. Tunggu Bu, tunggu. Oh. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Benar Bu? Ya, terus Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Al Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. oke, sampai situ kita baca ya. Terus kita sekarang ke Ibrani, Pak. Kita ke Ibrani berapa? Ibrani 1 ayat 5 sampai 9 coba, Pak. Ibrani 1 ayat 5 sampai 9. Ayat 5, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan hari ini, pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tahtamu ya Elohim tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Yang ayat 9, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Elohimmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Ya. Coba Bu, jelaskan Bu. Iya, tadi jadi kalau di kitab Ibrani kan, jadi itu di kitab Ibrani itu ditulis katanya engkau telah kuperanakan pada hari ini, ya kan? Yang diperanakan tuh siapa? Satu, anaknya yang sulung itu Sina, ya, anaknya yang sulung itu yang terang itu, ya. Iya. Terang. Terus kedua, siapa yang diperanakan? Itu tahtamu ya Allah yang di kitab Yesaya itu. Tongkat kerajaanmu kekal selama-lamanya. Semua orang memanggil engkau Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Terus di kitab Ibrani-nya, tongkatmu ya Allah
kekal untuk selama-lamanya tongkat kerajaanmu. Itu adalah silang yang lanjut usianya, yaitu roh firman. Nah, sedangkan si engkau yang punya teman-teman sekutu itu adalah serafim, Pak. Karena kan si engkau ini E-nya huruf besar, tapi punya teman-teman sekutu. Itu serafim. Serafim Ya, Yesus sebentar. itu. Karena di sini si engkau punya teman-teman sekutu, artinya si engkau ini punya apa namanya? Punya yang sederajat dengan dianya, jamak gitu loh, Pak. Itu 7 seroh Tuhan. Ngerti nggak, Pak? Iya, Itulah saya lagi Kristus, cari ini. itulah Kristus yang lahir ke bumi ini, gitu, Pak. Iya, saya cari dulu. Kayaknya ada satu yang supaya genap segala yang dikatakan tentang dia dari kitab para nabi. Iya, itu adalah Kristus yang lahir ke dunia ini. Jadi Kristus itu siapa? Kristus itu ya roh firman. Di dalam roh firman ada roh Tuhan. Di dalam roh Tuhan ada sel-sel roh gitu, Pak. Jadi Kristus itu udah ditutupi oleh tubuh serafim gitu, Pak. Nah, jadi baptiskanlah mereka atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa di situ udah Bapa yang lanjut usianya, iya. itu, Pak. Ini Bu, Itu bukan ada korelasi nggak Bu dengan Daniel 9 ayat 24? Daniel 9 Ada ayat korelasi nggak? 24. Ayat 9 ya, Daniel 9 ayat 24. Tunggu, Daniel 9 Ayat 24. ayat 24. Daniel 9 ayat 24. Ya, baru tadi malam ini 7 saya kali dapat. 7 masa 7 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk Kudus melenyapkan dan kefasikan, kefasikan untuk ya itu lahirnya Yesus, untuk Iya, mendatangi keadilan yang kekal, untuk menggenapi penglihatan para nabi, dan untuk mengurapi yang Maha Kudus. Ini Amin. pada saat Yesus dibaptis. Berarti ada korelasi ya Bu ya? Iya. Ya itu kan Kristus. Di sini kan disebut Amin. yang Maha Kudus, ya kan? Mengurapi Amin, yang amin. Maha Kudus, mengurapi yang Maha Kudus, Pak. Yang Maha Kudus itu ya si firman itu, Pak. Jadi yang Maha Kudus mengurapi yang Maha Kudus ya Bu. Amin ya Bu. Iya, yang Iya, iya. iya. Jadi maksudnya gini, untuk mengurapi yang Maha Kudus itu ya Yesus itulah, Pak. Yang di dalam Yesus itu Amin. ada roh Tuhan. Amin, Jadi gini loh, amin. Pak. Di dalam Yesus itu, jadi rohnya Yesus itu roh Tuhan, T-nya doang yang huruf besar. Makanya pada saat Mantap Bu. pada saat Yesus disalib, ya, pada saat Yesus disalib, kan Yesus ngomong, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Katanya meninggalkan, tapi Yesus masih bisa ngomong. Iya. Ya kan? Itu kenapa, Pak? Itu karena roh Tuhan keluar dari tubuh Yesus, ditinggalkan roh serafim gitu loh, Pak. Iya, tapi teman-teman kekristenan banyak juga yang nggak paham akan hal ini. Nggak pada Berkali-kali mengatakan bahwa dua yang dari surga dengan dari yang ada di bumi itu berbeda. Itu yang saya lihat. Ini orang-orang ini kok kemana aja? Nggak pada Ini- paham, makanya saya dipecat, Pak. Makanya saya dipecat. Nah itulah, diusir lagi Ibu dari gereja. Coba bayangkan itu. Bisa seperti itu. Saya kecewa sekali Bu. Banyak sekali yang nggak paham ini. Nggak Disebutkan paham. lagi peristiwa Makanya- Yohanes Pembaptis. Ya gini, Pak. Ngaco. Satu, saya dipecat dari gereja. Dua, kalau di koma-koma saya bahas ini bidat katanya. Bidat sana, kamu dikuasai iblis. Iblis katanya, bidat sana gitu. Iya, saya mohon aja Bu kepada teman-teman semua yang kekristenan, tolong jangan sama seperti RT sebelah menganti-antikan orang, bahkan melabelkan antikristus kepada sesamanya. Kalian yang nggak paham, coba belajar bagaimana Alkitab mengajarkan secara roh dan kebenaran. Jangan secara fana. Kalau secara fana itu tadi Bu, Roma 1 ayat 27. Coba ya. Roma 1 ayat 27.
ayat 23 kah? Roma izin ya Bu ya, izin Ya, ya Bu. silakan Pak. Roma 1 ayat 25 Bu. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Tetapi yang sebenarnya ini Bu. Ayat 23 Bu. Mereka menggantikan kemuliaan Allah. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana. Mereka saya ulang lagi. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung binatang. Jadi itu Bu. Mereka tidak bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Sehingga mereka tidak paham apa yang Ibu katakan mengenai itu adalah satu, itu adalah ehad. Yang mengurapi yang Maha Kudus itu adalah ehad. Saya heran Bu, saya kecewa, bahkan diusir orang-orang seperti kita Bu. Sakit Bu, teriris hati saya Bu. Dianggap bidat karena memang pendeta-pendeta nggak ada yang ngajarin gini, nggak ada. Tritunggal nggak begini, Wanes juga nggak begini, Wanes nggak begini. Itu salah, itu ada kesalahan memang Bu. Mereka memanggil tokoh agama itu sebagai Bapa, sedangkan yang Maha Kudus itu mereka nggak panggil Bapa Bu. Itu adalah hal yang mereka tuai sendiri Bu, karena mereka memanggil tokoh agama itu Bapa, tetapi memanggil yang Maha Kudus itu bukan Bapa. Itu yang mereka tuai Bu. Jadi memang kecewa kita yang terjadi dulu pada saat abad 1 sampai abad ketiga sampai abad ke-6 diulangi lagi oleh mereka sekarang di zaman modern. Iya, makanya mestinya memang kita nggak usah kaget memang Bu. Iya, makanya saya tuh gini apa ya, kadang saya gini ya, aduh Tuhan lihat di Facebook ya, kayaknya nggak ada yang ngerti, nggak ada gimana, saya mundur aja. Tapi ibu juga apa ceritanya cepet banget. Kecepetan. Enggak, kalau itu kan ada tulisan saya di Facebook kan. Tapi saya nggak lihat emang Bu ya. Roh Kudus bilang ke saya tetap maju gitu. Akhirnya saya maju. Ya saya udah. Makasih Bu, Ibu bertahan sehingga saya bisa lihat Ibu Bu. Terima Jadi, kasih Bu. Keluarga saya sangat juga udah diberkati saya Bu. Terima kasih. Keluarga saya juga udah nganggap saya aneh. Lega saya. Gereja juga Terima udah kasih, menganggap Bu. saya aneh. Jadi gini, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Bapa Saya ini bisa bukan Bapak Tuhan yang huruf besar semua, bukan Pak. Iya. Bapak ini adalah yang lahir di bumi ini, yang anaknya yang kuperanakan katanya, yang kuperanakan Amin. yang di Ibrani yang kuperanakan, yang di kitab Yeskiel tadi sebab seorang anak telah lahir. Jadi yang ada di tubuh anak ini yaitu Immanuel, Kristus. Bu. Iya. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu Kristus. Allah di antara manusia. Amin. Elohim di antara manusia. Kristus. Amin. Jadi baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak itu dia juga Bu. Sebab seorang anak telah lahir, orang memanggil dia Bapa yang perkasa. Itu Bapak itu. Amin. Iya, saya panggil dia Bapak. Itu. Sebab seorang anak telah lahir, orang memanggil dia Bapak yang perkasa. Nah, Bapak itu. Amin. Itu Bapak. Jadi yang lahir itu bukan THUAN yang besar, huruf besar semua, bukan. Jadi Tuhan yang huruf besar semua di semesta alam besar kita ini udah nggak nongol lagi, nggak. Ngerti nggak Pak? Iya, tetapi dia sudah dalam apa? Nanti Bu, saya renungi lagi yang mengenai dari sel yang ada pada cherubim. Itu nanti saya renungi lagi Bu. Saya memang masih sulit itu. Maksudnya sulitnya gimana Pak? Ya. Karena kalau ciptaan Bu harusnya bukan bagian daripada, contoh nih Bu, si Adam ini kan dari debu dan tanah Bu. Bukan sel yang dari Elohim. Kalau cherubim,
Bukan. Ya, kalau cherubim kan sel yang dari Elohim Ibu bilang. Iya. Sedangkan Sang Firman, ya ibu harusnya paham yang saya maksud. Memang saya nggak bisa menyamakan, tetapi iya ya, habis Pentakosta ya. Saya renungi dulu Bu ya, Jadi ini setelah Pentakosta kejadiannya Pak, Iya, setelah Pentakosta, iya, kejadiannya setelah Pentakosta, Roh Kristus itu ditutupi tubuh serafim setelah Pentakosta. Itulah ya. Jadi terangnya itu dari tubuh serafim. Ya. Iya, Makanya Paulus ngomong gini, Yesus yang kamu salibkan itu menjadi kan berarti asalnya bukan menjadi Tuhan dan juru selamat. Artinya serafim Yesus itu ayat berapa Bu? Ayat berapa tadi? Coba Bapak cari di Google perkataan Paulus yang bilang Allah menjadikan Yesus yang kamu salib itu, Allah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan dan juru selamat. Coba tunggu Bu ya, saya cari by aplikasi dulu. Jadi juru selamat dan Tuhan. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan juru selamat. Artinya awalnya bukan Tuhan. Iya. Saya cari dulu. Ayat berapa ya? Saya lupa ya. Iya, saya cari dulu nih. Saya cari by aplikasi dulu. Nggak ketemu lagi juru selamat. Allah menjadikan Yesus yang kamu salib itu, Allah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan dan juru selamat. Ya, Kisah Para Rasul 2 Bu.